sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Sebagai saksi kenal dengan terdakwa, baru saja pernah bertemu. Terkait dengan perkara ini, sebagai saksi berada dalam berkas perkara namun dia juga untuk ini penuntut umum dalam kapasitas saksi ya dalam persidangan ini dalam hal apa? Saya tulis terkait sisi termiling opsi manfaat dan dampak yang ditimbulkan jika memang ini akan punah atau hilang sehingga hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Jadi sisi dari unsur pidana yang termasuk satwa yang dilindungi. Saya kira itu yang akan kami hadirkan sehingga nanti ini bisa dipertimbangkan kami sebagai penuntut umum dalam memberikan tuntutan maupun nanti dalam memberikan keterangan terhadap saksi yang akan saya berikut yang sehingga menulis. Silakan kami beri kesempatan kepada penuntut umum terlebih dahulu. Terima kasih majelis saudara saksi ya. Dan saudara saksi kan sudah disumpah ya. Iya agama dan saudara saksi ya. Kemudian saya harus saudara saksi dengan keterangan sebenarnya. Saksi, saudara saksi hadis Abdullah saat ini paham nggak saudara saksi ini kenapa sampai dengan terenggiling ini merupakan satwa yang dilindungi? Pokoknya itu penjelasannya termasuk manfaat dan dampak apa yang ditimbulkan karena ini akan punah baik dalam alam khususnya di Kabupaten Asari. Kira-kira mohon silakan saudara saksi. Terima kasih saudara jaksa, majelis yang mulia yang sangat saya hormati, saudara penasihat terdakwa, saya hormati. Ringgilnya, ya teman-teman tadi sudah mendengarkan. Ini adalah persidangan yang sangat spesial bagi saya. Beberapa kalinya hadir di persidangan ini sebagai Komisi 3 untuk memastikan kejahatan terorganisir tentang penyelundupan terenggiling yang mempunyai nilai ratusan miliar, yang melibatkan mestinya banyak orang, bukan sekedar seorang salah satu tadi terdakwa hari ini. Oleh banyak teman-teman minta yang lain kapan, saya kira jaksa punya cara sendiri untuk membuat. Jadi saya hadir untuk memberikan keterangan pemahaman saya tentang terenggiling kepada majelis hakim, kepada jaksa dan juga kepada penasihat hukum. Biarkan nanti majelis hakim susah. Pak Inca, tadi ada sempat dorongan kepada hakim untuk mentersangkakan dari Polri, seperti apa ya dorongan? Gini, semua orang tahu bahwa perkara ini tidak mungkin cuma si Amri Simatupang sendirian, cuma dia ngepaksa aja di situ ya. Dan tadi sudah hadir, saya coba dengarkan kasus-kasusnya, ada banyak tangan, ada banyak pihak yang terlibat di situ. Karena itu saya minta ke majelis hakim, tidak boleh hanya satu terdakwa ini, harusnya semua orang dimintai pertanggungjawabannya. Saya senang karena di ujung tadi majelis hakim meminta kepada jaksa untuk menghadirkan saksi-saksinya yang saya mintakan. Karena ini memang nyangkut, lokusnya itu ada di Polres Asahan, tentu ya harus terang benderang mengapa ada di Polres Asahan. Kalau itu barang bukti siapa pelakunya, kasus apa, dan kalau bukan, mengapa ada di situ. Lalu mengapa begitu bebas atau orang mengambilnya dan seterusnya. Sebagai penegak hukum kan harusnya jagain barang yang memang yang seharusnya menjadi peristiwa hukum, tapi kenyataannya keluar dari situ. Nah, yang kedua saya katakan, bukan itu TKP pertamanya, karena itu hanyalah lompatan atau pergerakan dari hutan, dari pohon, dari rawa-rawa, dari satu tempat baru dikumpulkan ke Polres. Nah, saya bilang nggak fair kalau cuma berhenti lokusnya itu di Polres, karena itu Gakum LHK yang menangani perkara pertama ini tugasnya bukan hanya nangkap lalu menyerahkan ke jaksa, justru harus membongkar dari mana asal muasal si terenggiling itu diambil, dibunuh, disiksa, dan kemudian menjadi kulit terenggiling itu. Nah, mengapa ini penting kita sampaikan?
karena ini kasus besar mendunia ini. Yang saya sampaikan tadi, saya concern untuk menekan Cina berhenti untuk membeli kulit terenggiling dan daging-dagingnya itu. Karena itu yang mengakibatkan kita menjadi tertawar, tergoda karena mahal sekali, besar sekali. Tadi saya sudah sampaikan kalau 1, sekian ton tadi itu dirupiahkan dengan hasil riset penelitian LHK dan IPB itu 298 miliar. Tadi saya kaget ketika majelis hakim bilang udah ada bagi-bagi, saya tidak tahu. Ada bagi-bagi katanya, 600, ada 400, ada 200 begitu. Saya kira itu tantangan untuk kawan-kawan kejaksaan untuk membuktikannya. Dan saya berharap menunggu ini, dan kalau ditanyakan apalagi Bang habis ini, jikalau nanti tanggalnya pas, saya hadir untuk pembacaan putusan dan mendengarkan itu sebagai bentuk komitmen. Yang kedua, habis ini saya telepon langsung Kapolda. Saya telepon langsung Kapolri, jika ada kesempatan nanti rapat di DPR, saya akan tanyakan ini. Kenapa sampai bisa seperti ini, supaya tidak terulang lagi. Karena ini kan dari kampung kita ini. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya agak emosional karena secara torsa sejarah berkaitan dengan keluarga kami. Nama itu. Dan itu ada waktu saya kecil di Eksong-songan sana, main-mainannya sama terenggiling, sama biawak, sama labi-labi, dan yang lain lah, yang satu permainan mereka. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi Pak, untuk di Indonesia Pak, apakah ini kasus yang terbesar atau ada kasus yang lain? Saya coba tracing ke Kalimantan dan lain-lain, terbesar di sini. Justru dari Kalimantan pun dibawa kemari. Jadi ini hubnya di sini. Hubnya itu di Asahan Tanjung Balai ini. Karena ini dekat sekali ya untuk nyebrang ke sana, dan ini menjadi tantangan kita lah semua. Dari rangkaian ini berarti Pak Inca yakin ada tersangka lain ya? Ya. Saya seyakin-yakinnya itu, dan saya minta segera ini. Dan malah kalau boleh setelah ini mungkin ini jangan sekedar cuman terenggiling terus yang nggak melanggar undang-undang tentang perlindungan makhluk hidup atau konservasi alam, harus dikejar TPPU-nya. Saya sebut tadi ini korupsinya karena uangnya besar itu. Nah, karena itu TPPU. Nah, kalau TPPU harus dikejar. Misalnya kalau polisinya ya harus ditarik ke atasnya. Kan begitu dong tanggung jawabnya. Kalau dia penjaga barang kan itu tahtinya. Terus naik lagi ke atas, kanitnya, kasatnya, ya Kapolresnya tanggung jawab itu untuk dijelaskan siapa dapat apa. Kalau nggak dapat ya nggak usah berhenti di mana sih. Tapi itu besar sekali. Belum lagi yang kita dengar di masyarakat, dan ternyata tadi terbuka di persidangan oleh saksi yang pelaku itu. Saya kira udah terang benderang. Kalau Anda tanya ada tersangka, segera itu. Izin Pak, dari Gakum sendiri saya langsung kita tanya mengalihkan ke Kapolres. Dan saya Kapolresnya asal menanya masalah terenggiling tak pernah terus jawab aja gitu, Pak Ida. Per hari ini dengan sidang yang terbuka hari ini, mestinya Polres harus menjelaskan seterbuka-terbukanya. Nanti saya minta Kapolda untuk memanggil Kapolres, jelaskan ini supaya clear ini. Nggak baik juga masa asal wartawan tanya, ini udah fakta udah keluar di sini. Saya hadir di sini, saya akan minta itu supaya bikin konferensi pers, jelaskan apa yang terjadi dulu sesungguhnya. Internal Polres itu soal etika, propamnya silahkan. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh personil Polri tunduk pada undang-undang sipil. Sedangkan teman-teman TNI tunduk pada undang-undang TNI itu ada. Dan kita respect dan hormat kepada teman-teman TNI yang rela mendorong melakukan sinergi menghadirkan saksi di sini. Saya kira itu kehormatan yang luar biasa. Saya harus respect itu. Jadi Pak Inca, apakah pernah sudah diribetkan di DPR RI ini, misal kasus terenggiling ini? Secara resmi belum, tapi setiap kali rapat saya tanyakan ini, baik ke BNN maupun hakim-hakim agung yang beririsan. Karena ini kan sekali lagi ada 3 unsur kan, sipil, kepolisian, dan TNI. Ini irisannya di sini nih. Nah, tapi dia harusnya bisa membuat hasil yang terbaik. Nanti dalam rapat terakhir atau kesempatan yang pertama, dengarkan aja teman-teman. Saya akan mewakili suara Anda untuk ini. Nanti saya bilang ini suara wartawan dari teman-teman Asahan, saya akan sampaikan. Terima kasih.